Jadi waktu kita banyak terbuang terutama di zaman sekarang ini. Ibu-ibu zaman dulu tidak seperti ibu-ibu zaman now. Kalau zaman dahulu ujian kurang, ya, cobaan kurang, sekarang hal-hal yang menggoda terlalu banyak. Terlalu banyak. Oleh karenanya, bagaimana kita ingin dicintai oleh Allah kita sementara kita malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Allah tadi berkata, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Kemudian kata Allah, "Fa idza ahbabtuhu." Kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan jadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu aku akan bimbing dia. Aku akan bimbing pendengarannya, tidak dibiarkan mendengarkan hal yang haram. Tahu-tahu dia enggak suka dengar-dengar gibah, enggak tahu-tahu kenapa, tahu-tahu dia enggak suka. Dulunya dia suka nonton acara gibah. Dulunya dia selalu ada acara gibah paling depan di televisi. Sekarang tiba-tiba dia enggak suka dengan itu semua. Kenapa? Allah rubah hatinya. Allah rubah hatinya. Kalau ada orang datang kepada dia bicara gibah, kata dia enggak. Saya enggak suka. Bicara yang lain aja, saya enggak suka seperti ini. Tiba-tiba dia enggak suka. Kenapa? Allah jaga pendengarannya. Allah jaga penglihatannya. Lihat hal yang haram dia berpaling, dia enggak suka. Dia enggak suka lihat yang haram. Allah buat dia tidak suka melihat itu semuanya. Tadinya suka jalan-jalan ke sana sini ngabisin duit. Kerjaannya ke mall terus. Tahu-tahu saya enggak suka ke mall. Kenapa? Sekarang online aja. Sama aja kalau begitu. Tapi maksudnya dia hal-hal yang tidak bermanfaat sudah malas. Jadinya suka jalan-jalan ngabisin waktu, ngabisin duit. Sekarang mulai berhenti. Kenapa? Allah rubah hatinya. Kenapa? Sementara ini dia selalu dekatkan dirinya kepada Allah. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga dia. Jaga penglihatannya, jaga pendengarannya, jaga lisannya, jaga langkahnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk penjagaan Allah kalau seorang menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Di antaranya adalah Allah akan bimbing dia dalam masalah agama. Jadilah dia kalau umrah semangat, kalau solat jadi semangat, kalau solat jadi khusyuk, ikut pengajian semangat, baca Quran semangat. Ya, kenapa? Allah jaga dia. Dan ini yang sangat penjagaan yang sangat kita perlukan. Kita lihat betapa banyak orang sekarang di zaman ini. Dahulunya kita lihat mereka alim, sekarang di penghujungnya malah hancur. Malah membela pemikiran liberal. Allah tidak jaga dia. Kalau anda ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah dengan pemikiran yang benar, tidak menyimpang, tidak tersesat, maka berusaha jaga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala meninggal dalam kondisi di atas akidah yang benar. Benar ini saya berkata, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat beberapa orang yang dahulunya baik, yang dahulunya membela sunnah Nabi SAW, di akhir berubah. Semoga dikembalikan Allah. Tapi kalau tidak, meninggal dalam kondisi menyimpang. Itu semua karena masa lalunya. Tidak mungkin Allah berikan seperti itu di ujungnya. Tapi ada masa lalunya yang bermasalah. Ada masa lalunya yang bermasalah. Wali'adzubillah. Maka seorang menjaga Allah agar dia dijaga agamanya. Ini yang pertama. Ternyata kalau orang menjaga Allah bukan cuma dijaga agamanya saja, dijaga juga dunianya. Dan ternyata bukan cuma dia saja yang dijaga, keluarganya dijaga, istrinya dijaga, anak-anaknya dijaga, oleh hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan kisah, ada seorang ya punya anak banyak ya. Dia tidak begitu perhatian sama anaknya karena kesibukannya, tetapi anak-anaknya jadi soleh semua. Anak-anaknya soleh semua. Waktu ditanya, ya fulan bisa anak banyak soleh semua. Kata dia, saya yakin waktu saya mau berhubungan sama istri saya baca doa. Doa mau berapa? Berhubungan. Ya. Dan dalam hadis disebutkan kalau saya mengucapkan doa itu maka dia tidak akan diberi kemudaratan oleh syaitan. Maka saya yakin dengan doa tersebut dan saya yakin Allah akan menjaga anak-anakku. Ada ketakwaan, bahkan tatkala tidak berhubungan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita heran ya. Ya kita punya, apalagi kalau kawan-kawan di Arab Saudi sana, atau anak 24 orang, anak 15 orang, ada kawan saya 55 bersaudara, Masya Allah. Itu gimana mau jaga 55 orang anak? Namanya saja lupa.
Bingung ya. Ada kawan cerita dia punya tetangga anaknya 13, laki-laki semua, belum perempuannya, 13. Kalau sholat jamaah 13 semua di saf, Masya Allah. Ada satu yang lari-lari, dia pegang, kamu anaknya ibumu yang mana? Dia bingung sendiri, karena istrinya banyak. Dia bingung, kamu ini anak dari ibu yang mana? Saking banyak anaknya dia lupa. Tapi semuanya ke masjid. Tapi semuanya yang mana? Ke masjid. Siapa yang bisa jaga mereka? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak mampu jaga mereka, gimana mau jaga anak kita? Dia di sekolah ketemu dengan kawan-kawan kita enggak tahu ketemu kawannya siapa. Bagaimana kita menjaga anak kita di rumah bersendirian kemudian buka internet, apa yang dilihat kita enggak tahu. Kalau bukan Allah yang jaga, kita enggak bakalan bisa menjaga. Allah, kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Kita pun dijaga. Anak kita dijaga, istri kita dijaga. Kalau kita bermasalah, ibu kalau suaminya biar dijaga, tidak direbut oleh pelakor. Pelakor itu perebut laki orang ya. Jaga diri, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah suamiku ya Allah. Jauhkan dia dari wanita-wanita yang pelakor ya misalnya. Berdoa kepada Allah. Jadi kita dijaga bukan cuma diri kita, bahkan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Saudi saya sering ketemu orang-orang umurnya saya panjang-panjang, 90, 80, masih segar-segar, 80 lebih, masih kuat, masih sehat. Ya. Sebenarnya Allah mengatakan barang siapa tatkala di masa mudanya dia menjaga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, maka dia tidak di akhir hayat pun dia masih bisa melihat dengan baik, masih bisa mendengar dengan baik, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jaga di masa mudanya. Badan-badannya, anggota tubuhnya dia jaga karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya tatkala di masa tua. Jadi bukan cuma agama yang dijaga, dunia pun dijaga. Kalau orang pedagang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membayar zakat, insyaallah hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar ceramah di radio Arab Saudi. Waktu itu sempat terjadi bencana sehingga banyak onta-onta yang mati, banyak kambing-kambing yang mati. Pemerintah membuka bantuan. Orang-orang yang onta-ontanya mati datang lapor kepada pemerintah. Sehingga diberi ganti. Seorang bercerita, waktu ada orang datang dilapor sekian ontanya mati tiba-tiba. Maka dia lapor ke hakim. Laporan tersebut dipanggil. Hakim tersebut bertanya kepada dia, jangan-jangan kau enggak bayar zakat? Maka terdiamlah orang tersebut. Terdiamlah orang apa? Tersebut. Kalau dia bayarkan, dia bilang, saya bayar Pak Hakim. Tapi dia diam. Dia tidak bisa jawab. Bisa jadi harta orang kemudian, harta seorang terkena musibah. Kenapa? Dia tidak bertakwa kepada Allah. Zakat dia tidak pernah bayar. Atau kemudian dikasih sakit oleh Allah sehingga hartanya habis semuanya untuk sakitnya tersebut. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah agar dijaga dunianya juga, bukan cuma akhiratnya, bukan cuma agama yang dijaga, dunia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita sampai pada pembahasan terakhir, bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di antaranya mereka adalah para penghuni surga. Dalam surat Qaf Allah sebutkan tentang para penghuni surga orang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uzlifatil jannatu lil ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak, uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka dimuliakan, surganya digiring oleh Allah kepada mereka sehingga mereka melihat keindahan semakin dekat kepada mereka. Untuk apa? Untuk masuk. Dikatakan kepada mereka, hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa tersebut?
likulli awwabin hafiz. Orang yang senantiasa awwab, senantiasa kembali kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dalam kondisi senang ingat kepada Allah, dalam kondisi susah ingat kepada Allah, tatkala bermaksiat segera kembali kepada Allah, namanya awwab. Senantiasa kembali kepada Allah, senang dia bersyukur kepada Allah, lagi maksiat dia beristighfar kepada Allah, lagi sedih dia mengatakan inna ilaihi raji'un, ingat selalu kepada Allah. Kemudian likulli awwabin hafiz, yang selalu menjaga. Di antara ciri orang bertakwa di jamin surga adalah orang yang senantiasa menjaga. Kata para ulama, yaitu menjaga perintah Allah, menjaga dirinya, menjaga hak-hak Allah, dan menjaga batasan-batasan Allah. Jangan dia langgar, jangan dia terjang, jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian juga tatkala Allah sebutkan tentang orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan bagi mereka surga. Allah sebutkan sifat-sifat mereka, di antaranya at-taibunal abidunal hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ciri-ciri penghuni surga. Allah sebutin orang senantiasa bertobat, ya. Kemudian senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai Allah mengatakan wal hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ciri-ciri penghuni surga. Taib. Di antara ayat-ayat yang mengkhususkan amalan-amalan tertentu untuk dijaga, ada amalan-amalan tertentu yang hendaknya dijaga, seperti Allah menyuruh kita untuk menjaga salat. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238, kata Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah salat dan jagalah salat asar. Allah suruh jaga salat. Ibu-ibu jaga salat, jangan sampai malas-malasan. Jaga salat itu maksudnya kita jaga, kerjakan pada waktunya. Kita kerjakan salat dalam kondisi semangat, bukan dalam rangka melepaskan beban. Kita latih diri kita sampai kita menikmati salat tersebut. Bagaimana caranya? Kita kebanyakan, saya tidak mengatakan antum, saya katakan kita. Kebanyakan kita salat dalam kondisi merasa beban. Padahal Nabi SAW waktu salat, Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat. Ya Bilal, jadikanlah kami beristirahat dengan salat. Salat itu ada istirahat bagi Nabi. Bukan ya Bilal, istirahatkan kami dari salat, beban untuk kita tinggalkan, tidak. Tapi Nabi justru beristirahat dalam apa? Salat. Wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Kata Nabi, dijadikan kebahagiaanku dalam salat. Seorang kalau ingin seperti ini, dia latih salat malam sampai dia merasa kelezatan dalam salat malam. Bagaimana caranya? Dia berusaha. Memang pertama berat, malas-malasan, lawan rasa kantuk. Bagaimana bangun jam 3:30 atau bangun jam 3, kemudian salat, bangun jam 4 misalnya, ngantuk, lawan ngantuk ya. Tapi lama-lama dia akan merasakan apa? Kelezatan. Jadi benar dia merasakan salat itu qurratu ain, kebahagiaan. Kalau dia enggak salat, dia enggak tenang. Begitu dia salat, dia merasa bahagia. Dia bahagia dalam sujudnya, dia bahagia dalam rukunya. Kalau dia sudah bisa begitu, ini orang yang dapat kenikmatan luar biasa. Bukan beban. Ya. Nah ibu-ibu, ya, jangan jadikan salat itu beban. Kalau ibu masih merasa salat itu beban, berarti ibu belum sampai pada derajat yang diinginkan. Maka berusahalah menjaga salat. Jadikan salat adalah kebahagiaan. Kata Allah, wassalatil wusta, dan juga jagalah salat asar. Salat asar jangan sampai kelewatan ya. Terutama orang yang kerja, ya, pulang kantor sudah jam kadang 4:30, nanggung salat asar, kadang-kadang kebablasan ya. Ngantuk, tidur, akhirnya lupa salat asar. Salat asar dikerjakan di waktu yang terlambat misalnya. Kemudian di antara hal yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk dijaga, kata Allah, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kita jangan sering bersumpah, tapi kalau kita sudah bersumpah, catat sumpah tersebut. Jangan sampai kita langgar sumpah tersebut. Allah menyuruh jaga sumpah tersebut, wahfadhu aimanakum. Kalau kita bilang demi Allah, laksanakan sumpah tersebut. Sebagai bentuk kita pengagungan terhadap Allah. Barang siapa menjaga sumpahnya karena Allah, Allah akan menjaga dia. Demikian juga di antara hal yang dianjurkan untuk dijaga dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang apa?
mukmin. Seorang berusaha untuk jaga wudunya. Setiap dia batal dia berwudu. Bahkan sebelum tidur dia berwudu kalau memungkinkan. Dan ini adalah tanda seorang mukmin. Kemudian juga ya, Nabi SAW bersabda, al-istihya'u minallahi haqqal haya. Hendaknya seorang malu kepada Allah dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Bagaimana cara rasa malu yang sebenar-benarnya? Kata Nabi SAW, antahfadzar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dengan apa yang ada di bawahnya. Itu jaga pendengaran, jaga penglihatan. Kalau kita ingin dijaga Allah, jangan jelalatan. Jangan lihat hal-hal yang tidak dibenarkan. Ya. Jangan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Wa tahfadzal batna wa ma hawa, dan jagalah juga perut dan apa di dalamnya. Itu jangan sampai makan yang haram. Jangan sampai makan yang haram. Kenapa? Karena semua penglihatan pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yang paling penting juga Nabi mengkhususkan jaga lisan. Kata Nabi, man hafidha ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, dia masuk surga. Kenapa? Kebanyakan orang terjerumus dalam neraka jahanam gara-gara lisannya. Oleh karena seorang hati-hati. Ibu-ibu tatkala bergaul, tatkala berkomentar di grup WhatsApp atau di medsos, hati-hati. Tatkala berteman dengan kawan, ngobrol hati-hati. Jangan sampai masuk dalam ghibah, jangan sampai masuk dalam namimah. Jauhi sering katanya dan katanya. Sungguhnya di antara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala qila wa qala, katanya dan katanya. Sekarang zaman ini zaman banyak katanya-katanya. Hati-hati. Jaga lisan. Kalau tidak penting enggak usah dibicarakan. Kalau tidak baik hendaknya didiamkan, enggak usah berbicara. Sebagaimana berbicara kebaikan adalah ibadah, diam dari keburukan juga adalah ibadah. Sungguh ada ibadah yang agung, tidak susah, cuma diam dapat pahala. Tetapi susahnya orang diam itu susah. Maunya ngomong. Ustaz aja maunya ngomong. Maunya komentar, semuanya mau dikomentari. Ya, tidak semua ente komentari. Ingat, sebagaimana berbicara kebaikan adalah ibadah, diam dari keburukan juga adalah ibadah. Diam dari hal yang meragukan, mendiam. Orang ini ibu lagi ngobrol, lagi ngumpul, kemudian ngobrol-ngobrol ketawa ke TV. Kita lihat itu enggak benar, diam. Jangan komentar. Jangan komentar. Di grup lagi bertengkar, menurut anti komentar enggak ada manfaatnya, enggak usah komentar, diam, tahan diri. Itu ibadah. Ibadah. Lau kana al-kalamu min al-fiddah la kana sukutu min adh-dhahab. Kalau berbicara adalah perak, maka diam adalah emas. Apalagi ibu-ibu ya. Karena yang suka ngomong itu biasanya apa? Ibu-ibu. Suka komentar apa? Ibu-ibu. Yang sering ember mulutnya itu apa? Ibu-ibu. Ini saya bicara kenyataan ya. Ibu jangan tersinggung. Tersinggung enggak apa-apa juga. Jadi intinya ya, hati-hati ibu-ibu ya. Jaga lisan, terutama di zaman sekarang ini. Jaga tulisan, jaga komentar. Kemudian juga jaga kemaluan ya. Ikhwan maupun akhwat, jaga kemaluan. Jangan selingkuh, jangan punya hubungan dengan lelaki lain bagi ibu dan jangan bagi laki-laki dengan perempuan lain yang tidak halal baginya. Ini sekarang zaman fitnah, betapa mudah kita berkomunikasi dengan lawan jenis yang tidak halal bagi kita. Ya, ketawa ketiwi dengan orang lain, tertawa-tertawa dengan suami orang, tertawa-tertawa dengan istri orang lain, tidak diperbolehkan. Sebagian lelaki kalau sudah telepon sama perempuan lain setengah jam juga betah telepon. Kalau bicara sama istrinya enggak betah. Cepat, ma, ada apa sih, ma, cepat dong, ma, cepat, bapak, papi lagi sibuk. Begitu ngobrol sama istri orang setengah jam betah. Ada apa gerangan? Pasti ada kelezatan di situ. Ada syahwat yang tersalurkan. Makanya betah lama ngobrol. Kalau chattingan sama perempuan lain semangat. Kalau chattingan sama istri orang kurang semangat. Sebagian ibu juga demikian, ibu yang kurang ajar ya. Kalau sudah kontak sama suami orang seperti itu, sama suami sendiri tidak bersemangat.
kurang menghormati, kurang menghargai sama suami orang, benar-benar menghargai. Ini berarti tidak menjaga kemaluannya dan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada itu semua. Taib. Jadi intinya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga perintah-perintahnya. Wa hafidha huquqahu, menjaga hak-hak Allah. Di antaranya hak Allah adalah kita mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik sama sekali. Kemudian wa hafidha hududahu, menjaga batasan-batasannya, jangan kita langgar. Jangan kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga ini semua, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana dia semakin kuat menjaga hal tersebut, dia akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa butuhnya kita di zaman sekarang untuk saling mengingatkan. Jangan lupa berteman dengan wanita-wanita yang soleha, ikhwan-ikhwan berteman dengan ikhwan-ikhwan yang soleh, agar saling menjaga di antara mereka, saling mendoakan, saling mengingatkan. Di zaman sekarang kita butuh dengan teman-teman yang baik, agar kita terjebak dengan komunitas yang baik dan terjauhkan dari komunitas yang buruk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.